आदमी का खुद पे भरोसा। Halo para mageran yang rajin, berjumpa lagi dengan suara gue di sini. Pada kesempatan ini, gue akan merangkum film yang dijamin akan menguras sekuras-kurasnya emosi kalian dan membangkitkan sebuah amarah yang meledak-ledak di jiwa barbar kalian itu, yang seketika kalian tidak mager lagi. Film ini berjudul Kabil, yang dibintangi oleh orang yang sama di video gue sebelumnya, yaitu gue saat 20 tahun lagi, bernama Hrithik Roshan. Film ini mengisahkan tentang seorang pria buta yang menemukan kebahagiaan di hidupnya dengan menikahi wanita yang dicintainya yang sama-sama buta juga. Namun kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama karena sekelompok pemuda telah memperkosa istrinya tersebut hingga berakhir tragis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai kisah di film ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria buta yang hidup seorang diri bernama Rohan. Ya, walaupun dia buta, tidak sedikit pun dia mengeluh dengan kondisi hidupnya. Bahkan dia selalu bersemangat menjalani hidupnya dan selalu berpikiran positif. Pada pagi hari itu, dia mempunyai janji untuk bertemu sekaligus berkenalan dengan seorang wanita. Tak hanya di rumah, Rohan pun selalu memberikan energi positif di lingkungan tempat tinggalnya. Walaupun dia buta, dia mempunyai kelebihan, yaitu indera penciuman yang tajam. Kemudian dia pun bertemu dengan wanita yang bernama Supriya, yang kondisinya sama sepertinya. Di sini mereka pun dikasih kesempatan untuk berbincang, dan tampaknya mereka mulai mempunyai rasa. Betul memang kata pepatah, kalau cinta itu buta. Saat ingin berpisah, Rohan meminta untuk bertemu lagi besok, tepatnya di kelas menari Supriya. Saat sudah turun, terdapat beberapa pria yang menggangguinya bernama Amit dan Wasim. Besoknya, Rohan mendatangi Supriya di kelas menarinya dan mengajaknya untuk berdansa. Awalnya, Supriya pun ragu-ragu, namun akhirnya dia pun terbawa suasana. Walaupun buta-buta gini, Rohan sangatlah mahir dalam menari. Setelah itu mereka pun pergi ke mall untuk membeli sepatu. Di sini Rohan menilai bagus atau tidaknya sepatu tersebut hanya melalui suara langkah kaki dari sepatu tersebut. Kemudian saat berjalan-jalan, tiba-tiba saja artis tempat datang ke mall tersebut yang seketika orang berbondong-bondong untuk melihatnya hingga membuat Rohan dan Supriya berpisah. Rohan pun panik mencarinya kemana-mana, hingga tanpa sengaja, Rohan berjalan menuju panggung artis tersebut sambil meminta-minta tolong. Sang superstar yang melihat itu pun memberikan kesempatan kepada Rohan untuk memanggil Supriya. Supriya yang mendengar itu pun mendatangi Rohan, dan akhirnya mereka bertemu. Sungguh sebuah kejadian yang mengharukan dari sepasang kekasih yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Di waktu senja, mereka pun bermesraan di pinggir laut dengan suara deburan ombak yang membuat suasana semakin romantis seperti gambaran hati mereka saat ini. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah gedung yang sedang proses pembangunan. Di sini terjadi sebuah kejadian yang unik, di mana saat temannya Rohan berjalan ke depan tanpa melihat langkahnya, Rohan pun langsung menghentikannya karena tepat selangkah lagi terdapat sebuah lubang yang digunakan untuk lift. Padahal si Rohan ini buta loh. Inilah salah satu kelebihan dari Rohan. Dia peka terhadap situasi di sekitarnya. Di sini tidak terlalu dijelaskan ini gedung siapa, tetapi sepertinya terdapat sebuah lantai yang telah dibeli Rohan untuk tinggal bersama Supriya suatu saat nanti. Wow, buta-buta gini tajir loh dia. Setelah itu secara resmi, Rohan melamar Supriya dan mereka menikah dan hidup bahagia sebagai sepasang suami istri yang sah. Pada malam harinya, mereka pun bermesra-mesraan dan melakukan sebuah ritual yang umum dilakukan oleh sepasang suami istri yang baru menikah pada malam pertamanya. Kemudian Wasim pergi bersama Amit untuk mabuk-mabukan. Jika kalian ingat, Amit dan Wasim merupakan orang yang mengganggu Rohan. Amit sendiri adalah orang kaya, sedangkan Wasim berbanding terbalik dengan Amit.
Jika kalian bingung mengapa Rohan itu tajir hingga bisa membeli apartemen, mungkin inilah jawabannya. Dia sendiri bekerja sebagai seorang dubbing yang sangat berbakat, yaitu bisa meniru banyak sekali jenis suara, baik yang intonasinya tinggi maupun rendah. Hal ini bisa dibuktikan seperti meniru suara Amitabh Bachchan dan mengeprank istrinya. Kemudian karena masih pengantin baru, mereka pun banyak menghabiskan waktu, seperti makan malam romantis di luar dan saling bertukar hadiah. Kelebihan Rohan juga diperlihatkan di sini. Saat ia turun dari bajai versi India, dia bisa mengetahui jumlah nominal uang hanya dengan merabanya. Sehingga walaupun dia buta gini, dia tidak bisa ditipu. Saat berjalan ke rumah, disinilah awal mula petaka menimpa mereka. Di mana Amit dan Wasim menggoda istrinya Rohan dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas hingga Supriya berteriak minta tolong. Namun saat orang di sekitarnya keluar, mereka berdua telah pergi. Keesokan harinya, Supriya sedang menitip susu di rumah tetangganya. Saat sudah pulang, secara mengejutkan, Amit dan Wasim sudah berada di dalam rumahnya. Dan tebak! Ya, secara bejat, mereka berdua memperkosa Supriya tanpa hati nuraninya. Saat Rohan pulang, dia sangat shock karena Supriya sudah dalam keadaan terikat di kasur dengan mulut tertutup. Kemudian mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yang bernama Inspektur Chaube. Amit sendiri sudah ditahan, namun untuk memenangkan kasus ini, Rohan harus membuat laporan medis dalam waktu 24 jam. Rohan dan Supriya pun pergi menuju rumah sakit, tetapi di tengah jalan, mereka berdua diculik dan dikurung di sebuah gudang. Yang ternyata ini semua merupakan ulah anak buah Amit. Besoknya mereka berdua pun diturunkan di pinggir pantai. Mereka berdua pun melaporkan hal tersebut kepada polisi, yang lebih tepatnya asisten Chaube. Polisi yang seharusnya membela dan mengayomi, tetapi dia malah tidak percaya kalau Rohan dan Supriya dibuang di pinggir laut dan tidak menerima laporan medis dari mereka karena sudah lewat 24 jam. Bahkan polisi tersebut malah menghina mereka berdua. Wah, cocoknya diapain nih ya polisi? Pun melewati malam dengan penuh kekecewaan. Besoknya saat sedang mendabing, Rohan pun kehilangan konsentrasinya dan tidak fokus akibat kejadian kemarin. Pada saat Rohan pulang, dia pun berbicara kepada Supriya dengan polosnya. कल के लिए I'm really sorry Su. इसलिए कि क्या क्या था नाराज था खुद से. Namun secara mengagetkan, Supriya telah tewas gantung diri di kamar. Hal ini sungguh membuat Rohan sangat sedih dan sangatlah terpukul. Jujur sih ini adegan emosional banget, bahkan gue juga ikut merasakannya. Setelah proses pemakaman dan masih berkabung, datanglah seorang pria yang bernama Shelar. Dia merupakan seorang politisi yang cukup berpengaruh di daerah tersebut dan merupakan abang kandung dari Amit. Di sini dengan kurang ajarnya, dia meminta kepada Rohan untuk tidak membicarakan hal ini kepada media agar tidak merusak reputasinya. Jika Rohan berani melakukan itu, maka dia tidak segan-segan untuk menghabisi Rohan. Kemudian Rohan teringat kalau sebelum bunuh diri, Supriya sempat menuliskan surat untuk Rohan. Rohan pun mencarinya dan membacanya dengan merabanya. Di sini Supriya menceritakan kalau saat Rohan di luar, Amit dan Wasim mendatanginya lagi dan memperkosanya lagi. Supriya pun tidak mau membuat Rohan lebih menderita dan lebih malu hingga ia memutuskan untuk bermain tali gantung di kamar. Rohan pun membaca surat tersebut dengan bercucuran air mata. Kemudian Rohan datang ke kantor polisi untuk menemui Chaube, namun dihalang-halangi dan diusir oleh ajudannya si Chaube. Kemudian Rohan pun berteriak memanggil nama Chaube hingga akhirnya dia dipersilahkan masuk. Di sini dia pun mengungkapkan kalau Amit dan Wasim datang lagi dan memperkosa Supriya untuk kedua kalinya hingga akhirnya Supriya benar-benar hancur dan memutuskan untuk bermain tali gantung di kamar. Rohan pun mengungkapkan kalau dia akan mencari keadilan sendiri tanpa bantuan polisi, yang dalam arti kata dia akan balas dendam.
Kemudian Amit pergi berpesta seperti biasa. Setelah itu Rohan mendatangi tempat biasa nongkrong Amit dan Wasim serta mempelajari ruang gerak dan tata letak dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu Amit dan Wasim datang hingga membuat Rohan bersembunyi dan merekam suara Amit. Dilanjutkan dengan merekam suara dari Shelar saat kampanye. Dan tebak apa yang dilakukan Rohan? Dia pun melakukan balas dendam dengan memanfaatkan bakatnya, yaitu dengan mendubbing alias meniru suara mereka. Dimulai dari meniru suara Shelar dan menelpon anak buah Chaobe untuk menangkap Wasim hingga dia pun ditangkap. Setelah itu dia menelpon adiknya Wasim yang perempuan dengan menyamar sebagai Amit dan menggoda adiknya dengan mengatakan kalau Amit ingin buka kamar dengannya. Yang tanpa diduga ayahnya Wasim yang temperamen itu mendengar hal tersebut hingga menampar Amit di depan umum yang padahal Amit tidak tahu apa-apa. Setelah itu Rohan menelpon lagi adiknya Wasim dengan menyamar sebagai Amit dan memaksa adiknya Wasim untuk bermantap-mantap dengannya. Tak cukup sampai di situ, Rohan meniru suaranya adiknya Wasim dan menelpon Amit dengan mengatakan kalau dia ingin bermantap-mantap dengan Amit. Setelah itu dia menelpon ayahnya Wasim dan mengatakan kalau dia akan membayar adiknya Wasim jika ingin bermantap-mantap dengannya. Yang mendengar itu ayahnya Wasim amarahnya semakin menjadi-jadi. Kemudian Amit dan adiknya Wasim pun bertemu. Namun tiba-tiba ayahnya Wasim telah datang dengan membawa pisau dan ingin menikamnya. Tapi dialah yang tanpa sengaja tertusuk oleh Amit. Malamnya, asistennya Chaobe mendatangi Shelar untuk melaporkan kalau Amit telah menikam ayahnya Wasim. Shelar yang mendengar itu pun marah besar dan menyuruh untuk membawa Wasim menemuinya. Sontak saja asistennya Chaobe mengatakan kalau Wasim ditahan atas perintahnya. Shelar pun marah mendengar itu karena dia tidak pernah menyuruh mereka untuk menangkapnya. Setelah itu Rohan terlihat berbelanja keperluan yang akan ia gunakan untuk balas dendam. Kemudian Shelar memanggil Wasim untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan ingin menyelesaikan masalah ini. Sesudah itu Rohan menyamar sebagai suara Amit dan menelpon Wasim untuk mengajaknya berjumpa. Amit. Hey, Wasim. Number 1 whisky लाया. Lubna ke sath badtamizi ki. Disinilah Rohan menampakkan dirinya dan mengatakan kalau dia ingin balas dendam. Dia pun mematikan lampu dan menghajar Wasim habis-habisan. Namun saat Rohan lengah, Wasim menghidupkan lampu dan melempari botol kaca ke kepala Rohan. Rohan yang sudah memendam amarah yang sangat besar berhasil melawan balik hingga Wasim tak berdaya. Kemudian menyeretnya, mengikatkan tali di lehernya, dan mencampakkannya hingga ia mati tergantung. Besoknya, polisi sudah menemukan mayat Wasim dalam keadaan tergantung dan sebuah sapu tangan yang berinisial A, sehingga polisi pun curiga kalau Amitlah yang telah membunuh Wasim. Saat proses pemakaman Wasim, Rohan tak luput untuk menghadiri pemakamannya dan memberikan penghinaan terakhir. Bah, bisa gitu ya. Tanpa sengaja, Chaobe melihat Rohan dan langsung mendatangi rumahnya. Karena Chaobe mulai curiga kalau Rohanlah dalang dibalik tergantungnya Wasim kemarin. Halo? Kemudian Rohan mulai menjalankan rencananya untuk menghabisi Amit. Dimulai dengan menelpon Amit dengan suara yang berbeda dan beralasan kalau dia mengetahui siapa pembunuh Wasim. Setelah itu mereka pun berjanjian untuk bertemu di tempat yang dimana tempat tersebut pernah digunakan untuk menyekap Rohan dan Supriya. Rohan pun lebih dulu datang ke tempat tersebut yang berisi banyak sekali bensin. Saat Amit sudah datang, Rohan telah bersiap untuk menggeplak kepalanya. Namun saat Amit masuk, Rohan menggeplak kepalanya. Sayangnya, Amit masih memakai helm. Mengetahui itu adalah Rohan, Amit pun menghajarnya habis-habisan. Walaupun Rohan sudah sangat terdesak, dia pun mengeluarkan semua indera pendengarannya dengan kekuatan penuh dan berhasil melumpuhkan Amit. Saat Amit tersadar, dia pun sudah dalam keadaan terikat. Rohan pun menelpon Shelar untuk segera menyelamatkan adiknya itu. Kemudian Rohan membocori bensin di tempat itu dan menaruh lilin tepat di balik pintu masuk. Hingga saat Shelar mendobrak pintu tersebut, tiba-tiba
Ledakan dahsyat pun menggema hingga menciptakan muntahan api yang sangat besar. Sungguh sebuah dendam yang terbalaskan dengan sempurna. Keesokan harinya, polisi sudah mendatangi tempat tersebut dan Scheller sudah sangat murka melihat adiknya terbunuh, yang kemudian menyuruh Chow Bei untuk menangkap pelakunya. Di rumah, Rohan pun masih terbayang-bayang dengan keberadaan Supriya di sampingnya. Namun tiba-tiba Chow Bei datang dan sudah sangat curiga kalau Rohanlah sebenarnya orang yang telah membunuh Amit. Untuk itu dia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi rumah Rohan, hingga Rohan hanya berdiam diri di rumah. Pada malam harinya, teman baik Rohan keluar dengan membawa 3 wanita yang memakai cadar. Karena cukup mencurigakan, asistennya Chow Bei yang dari awal agak mentiko ini menyuruhnya untuk membukanya. चलो चलिए उधर। Ternyata mereka bertiga adalah perempuan. Kemudian Chow Bei mendatangi Scheller yang ternyata mereka berdua telah bersengkokol untuk menjebak Rohan dan menyerahkannya di pagi hari. Faktanya Scheller akan menyuap Chow Bei untuk menyerahkan Rohan kepadanya. से प्रमोशन लूंगा तुमसे पैसा Pada pagi harinya, terlihat Rohan sudah berada di pinggir pantai dan Chow Bei menghampirinya seraya berkata, "Bagaimana kau membunuh Scheller?" Kemudian adegan mundur beberapa jam sebelumnya, di mana Rohan berhasil keluar dari rumahnya yang penuh dengan pengawasan polisi dengan mengelabuinya melalui temannya yang bercadar tadi. Setelah itu dia menelpon Scheller dengan mengatakan kalau dialah yang telah membunuh Amit dan untuk pergi menemuinya di gedung yang sudah dibangunnya tadi. Disinilah Rohan membalaskan semua dendamnya dengan membunuhnya, yang tentunya dia sudah merencanakan semua itu. शेलर, ये वो दीवारें हैं जहां मैं और छुपने का था तो बुलाया क्यों Kemudian bertemulah Rohan dengan Scheller. Diawali dengan Scheller menyuruh anak buahnya untuk mengejar Rohan. Saat Rohan berlari, dia melompat dan seketika anak buah Scheller terjatuh di lubang yang sebelumnya sudah ditutup oleh Rohan. Melihat itu, amarah Scheller pun semakin menjadi-jadi, di mana dia mengeluarkan senjata dan menembaki Rohan. Rohan pun berusaha menghindar. Akhirnya, Scheller berhasil menemukan Rohan dan menghajarnya. Namun, Rohan berhasil melawan balik dan gantian menghajar Scheller. Di sini Rohan ingin membunuhnya, tetapi agar terlihat seperti bunuh diri, dia yang sudah mengetahui tempat itu menggiring Scheller ke tepi, kemudian menjatuhkan diri bersama Scheller. Tak lupa Rohan mengaitkan tali ke dirinya sendiri, hingga Scheller lah yang jatuh dan terlihat seperti bunuh diri. Kembali ke saat ini, Rohan menjelaskan kepada Chow Bei kalau Amit telah membunuh Wasim dan Scheller telah membunuh Amit. Disusul dengan Scheller bunuh diri karena membunuh saudaranya sendiri. Padahal ketiga-tiganya Rohanlah yang bunuh. Chow Bei pun berkata kepada Rohan kalau setiap penjahat pasti meninggalkan jejak. Saat ingin bertemu dengan saksi, Rohan berkata, "Apakah kau ingat yang aku katakan?" Chow Bei pun berkata, "Apa itu?" Lalu Rohan menjawab, "Kau akan tahu sendiri." Saat Chow Bei bertemu dengan saksi, ternyata dia juga buta dan berkata, "Aku akan memberitahumu jika aku bisa melihat." Chow Bei teringat kalau tadi saat Rohan melapor istrinya telah diperkosa, dia mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa melihat." Seketika Chow Bei terdiam kena karma karena di awal tadi dia menyepelekan Rohan. Dan yang lebih parahnya lagi, dia tidak jadi menerima uang suap dari Scheller karena dia telah tewas. Film ini ditutup dengan Rohan yang sudah ikhlas dengan kepergian Supriya dan membuang abunya di laut. Tamat. Sekianlah alur cerita dari film ini. Sungguh sebuah film dengan plot yang sangat menarik dan jalan cerita yang sangat kreatif. Film ini sendiri diproduksi sendiri oleh ayahnya pemeran utama di film ini, yaitu Rakesh Roshan. Dengan latar yang sederhana, film ini cukup untuk memuaskan penonton, terutama para pecinta film bergenre thriller, di mana di sepanjang film ini kalian dibuat penasaran bagaimana seseorang yang buta bisa balas dendam. Dengan durasi kurang lebih 2 jam, film ini mempunyai pesan moral, yaitu janganlah sekali-sekali melecehkan kehormatan orang lain, atau kalian akan tewas meledak ataupun tergantung. Sekianlah dari video kali ini, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa dengan suara gue di video berikutnya.